Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Yuni. Pada kesempatan ini, Bu Yuni akan menyampaikan materi tema 1, subtema 1 PP2, muatan PKN dan muatan SPDB. Pertama, Bu Yuni akan menyampaikan muatan PKN dengan KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tentunya sudah mengenal Pancasila, sudah dikenalkan Pancasila itu mulai dari di PAUD, TK, SD, mulai kelas 1 sampai kelas 5. Sekarang beranjak di kelas 6 sudah dikenalkan dengan Pancasila. Di sini Bu Yuni hanya mengulangi lagi, pastinya kalian sudah paham apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pada subtema 1 ini yang dibahas adalah sila pertama dan kedua saja. Jadi hanya sila pertama dan sila kedua. Nah, kedudukan Pancasila kita sudah tahu. Pancasila adalah dasar negara, ideologi, pandangan hidup yang digunakan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam berkehidupan, bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Oke. Sekarang kita bahas dulu nilai yang terkandung dalam sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu berlambang bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dari bunyinya saja kita sudah tahu bahwa sila pertama itu maknanya adalah mengenai tentang ketuhanan. Jadi diingat-ingat, jadi sila pertama itu gampangannya itu tentang ketuhanan, tentang hak kita untuk memeluk agama, mulai dari memeluk agama sampai menjalankannya, menghormati agama orang lain, menghormati orang lain ketika beribadah, toleransi antar umat beragama, itu adalah yang dibahas atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Ya. Mungkin lebih spesifiknya nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama itu antara lain 1, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Jadi kita harus yakin dulu, jika kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus yakin, kita harus bertuhan, kita harus meyakini bahwa Tuhan itu ada. Sebagai bangsa Indonesia kita tidak boleh tidak memiliki agama. Berapa agama yang dianut di Indonesia? Itu ada 6 agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi kita harus memilih salah satu agama tersebut. Tidak boleh tidak beragama. Yang kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Artinya jika kita sudah mengakui adanya Tuhan, kita sudah memiliki agama, berarti kita wajib bertakwa kepada Tuhan kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya, ya. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena di Indonesia diakui ada 6 negara, berarti kita memiliki perbedaan dari segi agama. Oleh sebab itu kita harus saling menghormati, menghargai, tenggang rasa, tidak saling menghina antar umat beragama. Tujuannya apa? Agar tercipta kerukunan. Yang keempat, kebebasan saling menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ini sebenarnya hampir masuk di poin 3. Jadi di poin 3 tadi sudah disebutkan saling toleransi. Lah di sini kita tuh bebas menjalankan ibadah, artinya tidak boleh agama manapun mengganggu kita ketika kita sedang beribadah. Dan sebaliknya kita juga tidak boleh mengganggu agama lain ketika sedang beribadah. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama. Jadi itu nanti bisa dijabarkan. Butir 1, 2, 3, 4 itu bisa dijabarkan sendiri. Bisa dilaksanakan contoh penerapannya di lingkungan keluarga bagaimana, di lingkungan sekolah bagaimana, di lingkungan masyarakat bagaimana, dan di lingkungan negara juga bagaimana. Jadi nanti bisa dijabarkan satu-satu, itu nanti tugas kalian masing-masing. Oke, poin yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, berarti itu adalah bunyinya tentang kemanusiaan, tentang menghormati perbedaan, menghormati hak
dan kewajiban orang lain, menghormati perbedaan, seperti itu. Jadi kalau sila pertama itu hubungan kita dengan Tuhan, sila kedua hubungan kita dengan manusia. Nilai-nilai yang terkandung adalah 1, mengakui terhadap adanya harkat dan martabat manusia. Jadi kita tidak boleh menghina siapapun, kita harus mengakui harkat dan martabat manusia. 2, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Jadi kita itu manusia itu makhluk paling mulia dibandingkan dengan hewan dan manusia. Jadi kita ke orang lain juga harus menganggapnya seperti itu, tidak boleh menghina. 3, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang harus mendapat perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Jadi kita harus adil dengan siapapun, tidak boleh membeda-bedakan. Entah itu dari tingkatan ekonomi, warna kulit, sosial, kebudayaan, suku, itu tidak boleh ya. 4, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu berarti saling menghormati, ya kan? Memberikan kesempatan orang lain untuk menjalankan keinginannya, meskipun itu tidak mengganggu kegiatan kita, ya, seperti itu. Nomor 5, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tadi sudah ya. Nomor 4, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Contoh kecilnya misalnya di sekolah temennya tidak bawa pensil, kita pinjemi, itu ada nilai kemanusiaan. Yang dipinjemi pensil, ya ojo gelem bendino disilihi, setiap hari harus juga membawa pensil sendiri, membawa alat tulis sendiri ke sekolah. Jangan mau hanya dipinjemi, sekali-sekali kita juga meminjami teman kita alat tulis. Itu adalah kegiatan kemanusiaan di lingkungan sekolah. Di lingkungan keluarga pun juga, misalnya menolong ibu, menolong ayah, menolong adik, kakak, dan lain sebagainya. 7, berani membela kebenaran. Jika memang benar ya harus kita bela, nggak usah ditutup-tutupi. Jangan takut kalau kita benar, takutlah kalau kita salah, tapi harus berani meminta maaf dan mengakui kesalahan kita. 8, merasa dirinya merupakan bagian dari seluruh umat manusia. Ini tujuannya adalah supaya kita merasakan, supaya kita memiliki empati, sehingga jika ada orang lain yang mendapatkan musibah, kita bisa menolongnya, tidak acuh tak acuh. Yang terakhir, mengembangkan sikap saling hormat menghormati. Dengan siapapun kita harus saling menghormati, terutama dengan orang yang lebih tua. Dengan yang lebih muda bagaimana? Ya kita menyayangi supaya kita dihormati dengan orang yang lebih muda. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke muatan SPDB tentang patung, yaitu memahami patung. Jadi tujuannya adalah memahami patung. Patung itu apa sih? Patung adalah benda 3 dimensi. 3 dimensi itu berarti memiliki panjang, lebar, dan tinggi, ya, yang merupakan karya manusia, jadi yang dibuat oleh manusia, yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Nah, orang yang membuat patung itu disebut pematung, ya. Orang yang membuat patung itu disebut pematung. Berdasarkan fungsinya, patung itu ada 6. Ada patung religi, berarti itu untuk sarana beribadah, misalnya patung Buddha, patung Dewi Kuan Im, dan lain sebagainya. Patung monumen itu untuk memperingati peristiwa bersejarah atau memperingati orang-orang atau pahlawan yang berjasa kepada nusa dan bangsa. Contohnya monumen nasional yang ada di Jakarta. Ya, terus ada patung arsitektur, itu menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai keindahan, itu arsitektur. Misalnya Masjid Kubah Emas, itu berarti adalah contoh-contoh hasil atau patung arsitektur. Terus patung dekorasi, berarti untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Contohnya kalau di rumahnya ada taman, itu kayak patung burung-burungan, patung jamur, terus patung kodok. Nah, itu termasuk patung dekorasi. Patung ada lagi yang nomor 5, patung seni. Nah, patung seni ini memang diciptakan khusus untuk dinikmati keindahannya. Jadi khusus diciptakan memang untuk dinikmati keindahannya saja. Yang nomor 6, patung kerajinan, itu dibuat memang sengaja untuk dijual oleh pematung, ya. Itu adalah jenis-jenis patung berdasarkan fungsinya. Sekarang jenis patung berdasarkan bentuknya, ini tertuju pada patung manusia, ya. Ada yang namanya patung dada. Patung dada itu berarti dari sini, dada kepalanya sampai kaki, tapi kaki nggak sampai ke bawah. Itu namanya patung
dada ya. Terus patung torso. Seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badan dari dada, pinggang, dan panggul, atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Itu torso yang segini sampai di kaki saja ya, sampai panggul saja. Terus ada patung lengkap, itu berarti mulai dari kepala sampai kaki itu ada. Itu namanya adalah patung lengkap. Nah, sekarang corak patung. Corak patung itu ada 3, imitatif, deformatif, dan abstrak. Imitatif itu tiruan bentuk alam sama persis, tidak ada yang dirubah. Deformatif itu ada perubahan sedikit berdasarkan imajinasinya si pematung. Jadi pematungnya mau ngasih nambah ini, itu adalah corak deformatif. Yang ketiga abstrak, itu sudah banyak perubahan di dalam patungnya. Jadi sudah banyak perubahan. Sekarang yang terakhir, media seni patung. Media seni patung itu adalah perantara di dalam berkarya seni patung. Perantara yang dimaksud itu apa? Ada bahan, alat, dan teknik yang digunakan dalam membuat patung. Bahan patung contohnya adalah bahan lunak, sedang, dan keras. Alatnya itu ada butsir, terus piring yang bisa jalan itu bisa melingkar, itu alat untuk membuat patung. Pahat, terus palu, itu adalah contoh-contoh alat untuk membuat patung. Tekniknya ada teknik tekan, teknik cor, butsir, pahat, dan lain sebagainya. Untuk media seni patung akan Bu Yuni bahas di materi tema 1, subtema 1 PB 5 ya. Untuk yang sekarang hanya sampai pada corak patung saja ya. Oke, demikian materi yang dapat Bu Yuni sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa membaca materi yang sudah Bu Yuni kirim di WA group sambil mendengarkan, sama materinya sama, cuman kalau dijelaskan seperti ini lebih enak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.